ini tentang sistem respirasi. Masih ingat nama saya ya? Saya Siti Munawwar dari bagian anatomi. Nah, karena ini review, jadi mungkin teman-teman sudah bisa lebih mudah menangkap karena sudah dapat dulu di blok 2 ya untuk anatomi respirasi. Nah, kita mulai pembahasannya dari torak dulu. Jadi nanti ada torak, kemudian diafragma, kemudian saluran nafas, dan yang terakhir tentang pleura. Nah, toraks ini yang seperti teman-teman ketahui, dia bagian dari tembus ya. Jadi merupakan bagian yang menghubungkan bagian leher atau cervical dengan bagian abdomen. Jadi di sini ada dua pintu, pintu yang atas ada toraks superior, dia berhubungan dengan bagian cervical. Ini ada organ-organ yang akan lewat di sini. Ada organ apa saja yang akan lewat di apertura toraks superior? Apa? Vena jugularis. Terus apa lagi? Yang untuk saluran nafas? Trakea. Laring. Kemudian untuk makan? Esophagus juga yang akan lewat di sini. Ini akan menghubungkan dengan bagian cervical dan bagian toraks. Jadi dia terbuka. Beda sama yang bawah. Yang bawah dia dihubungkan, dipisahkan dengan diafragma. Jadi dia tertutup oleh lapisan diafragma. Disebut sebagai apertura thoracis inferior. Nah, di dinding rusuknya ada otot. Masih ingat nggak ototnya ada apa saja di sini? Yang menghubungkan antar kosta. Musculus intercostalis. Ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4. Berapa lapis? 1. Sudah ada iklan itu ya. Cuma saya itu dari mana Patengu. Berapa lapis? 100-an gitu ya. Nah, di sini ada 3 lapis yang masih ingat ya. Musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, dan musculus intercostalis intimus. Yang untuk ekspirasi, untuk inspirasi aja biar satu. Yang untuk inspirasi yang mana? Yang dalam apa yang luar? Yang luar, bagian eksternus gitu ya. Yang inspirasi adalah yang musculus intercostalis externus. Ada otot, ada tulangnya ada ini jelas ya, masih ingat pasti sternum, kemudian costa dan vertebra. Ada 12 pasang costa dan 12 nah ini kompartemennya. Bagian ini namanya apa? Mediastinum. Mediastinum berada di antara dua kavitas pleura. Maka kavitas pleuralis dextra dan kavitas pleuralis sinistra, dan bagian tengah di antara keduanya disebut sebagai mediastinum. Nah, ini masih ingat ya untuk kosta-kosta penyusunnya ada berapa jenis kosta? 3 ya. Yang bagian pertama 1 sampai 7 dia berhubungan langsung dengan sternum, disebut sebagai kosta vera. Kemudian yang 8, 9, 10 kosta Spuria. Dan yang terakhir pertuantas yang 11 dan 12. Cara menghitung kosta saya rasa sudah hafal semua, sudah sekitar semester 4 sudah terlewati ya. Dari semester 1 sudah diajari bagaimana menghitung kosta. Nah, ini akan berperan dalam inspirasi dan juga ekspirasi. Tadi yang musculus intercostalis yang externus yang berperan untuk inspirasi. Masih ingat nggak arah ototnya? Arah serabut ototnya masih ingat? Ya, begini ya betul. Yang kayak seperti memakai jaket. Nah, kita masuk ke karena kan externus itu dari bagian luar. Ibaratnya kalau pakai kita jaket yang paling luar. Itu arah tangan kita masuk ke dalam jaketnya itu dengan arah inferior. Nah, yang pertama yang jelas berperan utama adalah diafragma. Jadi pada saat dia inspirasi, diafragma naik atau turun? Turun atau naik? Turun ya. Jadi inspirasi dia akan turun sehingga rongga dada menjadi luas. Rongga dada luas berarti tekanan udaranya naik apa turun? Turun atau naik? Turun ya. Jadi kalau pas rongganya semakin luas, tekanan udaranya turun sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau pas dia ekspirasi berarti dia akan naik kembali, akan menjadi
seperti kubah kembali. Kemudian dengan musculus intercostalis externus, intercapillary baik di antara cartilago, costa. Kemudian musculus calenus. Masih ingat ini akan mengangkat apa? Apa? Ini apa? Scapula. Clavicula. Scapula di belakang ya. Clavicula. Ya, kalau beberapa buku menyampaikan jangan mengangkat dua costa teratas. Jadi memang bagian atas, tapi kostanya oleh dua teratas, costa dan costa dua, dia akan dibantu diangkat oleh kontraksi musculus calenus. Nah, pada saat kita inspirasi maksimal, maka otot tambahannya ada sternocleidomastoideus, sudah hafal ya, antara mastoid dengan sternum untuk letaknya, kemudian musculus serratus posterior dan juga inferior, pectoralis major, pectoralis minor, dan serratus. Jadi otot dada yang akan membantu pada saat inspirasi maksimal. Nanti kalau yang ekspirasi maksimal akan dibantu oleh otot perut. Nah, untuk yang inspirasi yang akan bekerja, sebenarnya inspirasi itu lebih cenderung sifatnya pasif, ya. Jadi kalau otot-otot ini akan relaksasi, ya akan terjadi ekspirasi. Tapi beberapa otot yang membantu ini intercostalis internus dan juga intimus, subcostalis, transversus thoracis, kemudian otot tambahannya ada transversus abdominis, obliquus externus dan internus abdominis, latissimus dorsi dan juga iliopostalis. Nah, ini diafragma. Tadi otot kalau yang dia letaknya di sini di bagian dalam, bentuknya seperti ini, masih ingat nggak namanya otot? Dia letaknya di sini tapi bagian dalam, bagian internal dari toraks, arah serabutnya begini. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ini gambarnya nggak sama ya. Yang ini, yang transversus thoracis, karena dia letaknya di sini tadi di bagian sini, maka ketika dia kontraksi maka dia akan menarik, kostanya akan tertarik ke dalam sehingga akan mengecilkan rongga dada. Jadi dia akan berperan untuk ekspirasi. Musculus transversus thoracis. Nah, berikutnya diafragma ini. Kalau yang bagian putih ini namanya apa? Bagian putih diafragma yang bagian tengah, masih ingat namanya? Apa? Sentrum tendinium ada di sini, betul. Ada sentrum tendinium di bagian tengah dan di bagian tepi. Arah serabut ototnya sirkular atau radial? Sirkular atau radial? Sirkularnya begini itu sirkular atau radial? Sirkular. Radial gimana? Yang gini ya, kayak roda, jari-jari roda atau ruji kalau misalnya bahasanya ruji roda. Jadi ini apa? Itu radial. Nah, diafragma itu radial atau sirkular? Radial ya. Radial. Ini ya, rambutnya dia ke arah bawah seperti ini, melingkari dari sentrum tendinium. Disebut sebagai pars muscularis. Jadi ada pars muscularis dan ada sentrum tendinium. Nah, pars muscularisnya masih ingat nggak? Ada berapa pars atau berapa bagian? Tengahnya kan sentrum tendinium nih. Kalau diafragmanya pars muscularisnya ada berapa bagian? Apa deh? Ya, kita lihat jadi ada pars sternalis, berarti di sternum sini. Ikat dia kan nempel ke semua sini ya. Kemudian pars costalis yang nempel di costa, di arcus costa sini, dan pars lumbalis. Pars lumbalis di bagian belakang. Nah, di bagian pars costalis itu termasuk yang bagiannya paling luas. Karena dia nempel di arcus costa sini. Yang paling sampai di sini pars sternalis, dan di belakang sini, di sini ada ini ya, hiatus albicus. Ini masih ingat nggak nama ligamentum yang melingkari dari hiatus albicus? Masih ingat nggak namanya? Dia akan menghubungkan kurs apa pars wording lumbalis yang dextra dan pars lumbalis yang sinistra. Dia akan ketemu di sini oleh ligamentum apa? Masih ingat nggak?
arcuatum Arcuatum. medianum. Jadi kalau arcuatum medianum di bagian tengahnya dia akan membentuk hiatus aorticus. Aku yang ngawur maksudnya. Torak 10. Setuju semua? Bisa waktu 10, tadi jerawat, tadi bukan ya. Berarti hiatus aorticus torak tinggi mana? Hiatus aorticus dan hiatus esophagus. Esophagus berarti mesti di bawahnya. Berarti berapa? 12 betul ya. Karena di bawah. Tadi kan yang di paling bawah yang menghubungkan antara pars muscularis bagian lumbar kanan dan juga bagian lumbar kiri. Jadi dia letaknya paling bawah, berarti vertebranya dia paling bawah. Setinggi vertebra torak yang ke 12. Betul tadi hiatus aorticus. Esophagus ada di vertebra torak yang ke 10. Oke, kemudian masih ingat segitiga ini, locus minoris yang di segitiga ini dan segitiga yang bawah. Namanya apa? Trigono sternocostal. Ada Sternocostal. Ini di antara sterno dengan costal. Yang sini trigono lumbocostal. Nah, ini sebagai locus minoris di diafragma sehingga pada kondisi tertentu, misalnya tekanan intra abdomennya yang meningkat, misalnya maka dia bisa terjadi hernia diafragma. Sebaliknya tekanan torak yang meningkat bisa terjadi hernia diafragma pada bagian-bagian. Nah, tadi hiatus esophagus yang ini itu pada pars lumbalis yang kanan apa kiri? Hiatus esophagus ada di kanan atau di kiri? Kiri, ya ada di gambar ini kiri ya. Jadi yang kanan yang ini yang kiri. Jadi pars lumbalis bagian kiri ada hiatus esophagus. Kemudian kalau yang penting lagi ini namanya apa? Ini apa? Foramen ovale. Foramen ovale ada sentrum tendinum. Beda sama hiatus esophagus dan hiatus aorticus yang ada pars pada pars muscularis. Kalau yang foramen ovale, foramen vena cava, dia ada pada sentrum tendinum. Kalau secara skeletonnya ini ya. Mereka presentasi nama begitu dong. Nah, ini 7, 8, ayo mana? 6, 7, 8, 8. Vertebra torak yang ke 8. Jadi selisihnya 8, 10 sama 12. Karena ini ya kalau digambar tampak setara ya, tapi kan dia sebenarnya bentuknya kubah, jadi yang ini akan lebih tinggi. Tentu ini akan lebih tinggi dibandingkan yang pars ototnya atau pars muscularisnya. Karena ini gambarnya bukan 3 dimensi ya, jadi nggak begitu. Tapi sebenarnya yang ini lebih tinggi daripada yang di bagian ototnya. Jadi ini 8, 10 dan 12. Nah ini gambaran kalau ini ternyata selisihnya dikit ya. Ini 8, ini 10, dan ini 12. Jadi dia ada di sentrum tendinium, ada foramen vena cava, ada hiatus esophagus pada pars lumbalis yang kiri atau sinistra, dan hiatus aorticus pada bagian tengah-tengah. Akan dibatasi oleh ligamentum arcuatum medianum. Nah kita lihat sentrum tendinium, ada vena cava, akan melalui vena cava ini Korea ya, akan melalui foramen vena cava. Nah pada saat penampasan tenang, artinya pada kondisi kita relax, itu posisi dari sentrum tendinium itu pada sini, ada di sini, antara corpus dan processus xiphoideus. Itu kalau kondisi nafas biasa pada saat kita kondisi tenang. Nah pada saat kita inspirasi maksimum, maka dia akan turun. Inspirasi maksimum akan turun sampai ke level kosta yang ke-6. Jadi kalau tidak nanti lihat gambaran dari ronsum torak kan bisa disuruh inspirasi maksimum, ya kan kelihatan di sana. Jadi akan sampai ke level kosta yang ke-6. Kemudian untuk sisi toraknya dia akan bersatu dengan perikardium di bagian atas, akan bersatu dengan pembungkus jantung, sedangkan yang bagian abdomennya yang bagian bawah dia akan bersatu dengan area noda pada ini kondisi pada saat inspirasi yang sebelah kanan, ekspirasi yang sebelah
kiri. Jadi kalau pada inspirasi kostanya akan terangkat ke atas, diafragma akan turun ke bawah, sehingga rongga kosta akan menjadi rongga torak akan menjadi luas. Sebaliknya nanti ketika ekspirasi kostanya akan turun, sedangkan diafragmanya akan kembali naik, sehingga rongga toraksnya akan menjadi sempit. Nah, bayangan kosta naik dan kosta turunnya seperti gambar ini. Jadi kalau naik dia akan semakin luas, kalau turun dia akan semakin sempit, karena dia sisi tempat terpatunya dari sini. Tidak berubah, yang berubah adalah posisi ini. Jadi ketika naik dia akan semakin luas, ketika turun dia akan menyempit. Nah ini pada saat turun, pada saat menurunkan kosta yang bantu ini otot-otot dari abdomen. Nah pada saat menaikkan tadi yang bantu adalah otot-otot dada, kayak pectoralis major, pectoralis minor, kemudian sternocleidomastoideus, ini scalenus tadi. Gambarnya di sini juga clavicula ya. Ini mengangkat, tapi sebenarnya kalau di beberapa literatur menyebutkan ke kosta 1 yang ini dan juga kosta yang kedua yang ini. Yang ini mengangkat ada sini. Tapi coba dilihat lagi ya untuk scalenusnya ya. Nah ini, jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa level kosta yang kedua, perhatikan kalau di sternum dia ada bangunan apa di sini? Kosta kedua setara dengan annulus rudolphisi atau annulus sternalis ini ya. Nah kalau di bagian belakang dia setara dengan ini level torak 4 dan 5, diskus dengan vertebralis dari torak yang keempat dan torak yang kelima. Nah ada banyak ruangan penting di sini. Kalau di belakang dari ini annulus sternalis annulus rudolphisi tadi atau annulus sternalis, dia ada percabangan dari trakea menjadi 2 bronkus. Namanya apa? Nama percabangannya karina, ada tonjolan karin di dalamnya. Kalau nama percabangannya bifurcatio trachealis. Jadi trakeanya akan bercabang menjadi bronkus primarius dexter dan bronkus primarius sinister. Nah selain itu di level ini juga merupakan awalan dari arcus arcus aorta. Arcus apa juga berawalan dari level ini. Kalau ini kan masih aorta ascendens, arcus aorta, terus aorta di sana atau aorta thoracalis. Jadi batasnya disebut arcus aorta yang batasnya di sini. Nah ini cara menghitung kosta yang kedua sekarang sudah hafal semua ya. Jadi kita nyari ini dulu, kemudian turun ke bawah sampai ke annulus sternalis, maka kanan kirinya adalah kosta yang kedua. Kita mau nyari kosta yang biasanya kita cari misalnya memasang kaki. Dapat belum ya memasang kaki? Sudah. Di mana memasang kaki? Ya berapa? SDC 4. Jadi kita cari dulu kosta 2, ada SDC 2, 3, 4 kita pasang di SDC. Nah ini tadi membaca langsung torak. Nah kita perhatikan yang di kosta yang dapat batu lambungnya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikatakan dia fotorausnya bagus, artinya dia bisa inspirasi maksimal untuk melihat gambaran keseluruhan paru-parunya. Maka dia inspirasinya maksimal bisa memotong sampai kosta yang ke depan. Kalau kosta belakang berarti yang 10, kosta yang ke-10. Nah, inspirasi maksimal dilihatkan pembuluh darahnya, dia gambarannya seperti ini. Apakah sampai ke tepi atau tidak? Apakah ada penebalan pada bagian hilusnya atau tidak? Itu akan kelihatan kalau dia bisa inspirasi maksimal. Nah, ini gambaran salah satu gambaran klinisnya. Normalnya begini, diameter anteroposterior akan lebih pendek daripada diameter lateral. Nah, kondisi tertentu misalnya pada kasus emfisema paru, PPOK atau pada asma berat, di mana di sana biasanya kalau kondisi-kondisi ini kan dia menutup dari saluran napasnya menyempit, sehingga udara untuk keluar itu susah. Jadi banyak penumpukan udara di dalam paru-paru, sehingga kan kalau dia kronis dia akan menyebabkan pembesaran dari bagian ini. Jadi membentuk namanya barrel chest. Jadi diameter anteroposterior dan diameter lateralnya menjadi hampir sama, sehingga seperti tong. Normalnya kan dia kayak gini. Nah kalau ada kondisi barrel chest ini, dia akan menjadi lebih bulat, lebih melingkar, lebih seperti tong ataupun barrel itu ya. Jadinya bagus seperti itu.
Nah, ini pada kasus torakostomi dan torakosentesis. Jadi torakostomi itu kan membelah lubang. Kalau saya kan pengambilan cairan ataupun benda pada toraks. Ini teman-teman bisa perhatikan bahwa kita tahu yang di sini ada pembuluh darah, meskipun itu juga ada. Cuma lebih banyak yang bagian bawah. Maka ketika pengambilan seperti ini didekatkan kepada kosta yang bawahnya. Jadi tetap jangan terlalu nempelkan di sini ada pembuluh darah, tetapi lebih dekatnya ke arah kosta yang bawah dibandingkan kosta yang atas. Jadi pemasangan biasanya selang kalau pada kasus ini contohnya karena merah, berarti dia torak pergerak pada rongga dada. Ini gambaran ada pembuluh darah di atas dan juga di bawahnya, jadi ambilnya tetap mendekati yang bawah, cuman jangan terlalu banyak juga. Gambaran pleura seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang rongga dada, ini kalau dia menggambarkan ini di kosta yang ke-7, ini kosta ke-8, SIC berapa? SIC berapa ya? SIC 7, SIC 7 kita masukkan jarumnya di sini dari lateral, biasanya di aksilaris ya, di bagian aksilaris. Nah itu diambil biasanya untuk melihat misalnya pas sudah posisi apakah cairan itu eksudat atau transfudan, apakah isinya darah, kita lihat isinya di sini. Atau misalnya kasus dia sesak nafasnya sangat berat, hasil ronsennya kok ini banyak, kita untuk menguras sesak nafas sebelum proses pemasangan selang yang lebih permanen, semi permanen, maka kita bisa mengurangi dengan mengambil beberapa cairan atau fungsi. Gak boleh banyak-banyak karena dia akan kaget paru-paru, jadi tetap ada batas maksimal yang tidak boleh lebih. Nanti mungkin lebih dalam teman-teman akan belajar saat mempelajari episode pleura dari dosen spesialis yang akan memberikan terkait bagaimana sih torakosentesis ataupun fungsi cairan itu. Oke, untuk yang rongga dada, toraks dan juga diafragma yang mau ditanyakan ini teman-teman? Ada ya, kita lanjut ke saluran nafas. Ini gambaran dari saluran nafas, mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Biasanya kan dibagi menjadi rongga, saluran nafas atas dan bawah. Ini beberapa buku ada perbedaan ya, ada yang masukkan lari ke atas, ada yang masukkan lari ke bawah. Dan biasanya batasnya kalau yang masukkan ke bawah berarti dia batasnya epiglotis. Jadi di atas epiglotis dia masuk ke saluran nafas atas, di bawah epiglotis dia masuk ke nafas yang bawah. Di atas ada nasus, nasofaring, orofaring, kemudian di sini ada laringofaring, berarti masuknya ke yang saluran pencernaan, pada saluran nafas mulai dari nadi yang bawah ya, trakea, bronkus, dan percakapannya sampai ke bawah. Masih ingat ya pembagian ada zona konduksi dan zona respirasi. Kalau yang ada pertukaran gasnya ya Zona respirasi. Respirasi ini mulai dari bronkus respiratorius sampai ke alveolus. Kalau yang zona konduksi dia menyalurkan udara. Jadi mulai dari hidung, kemudian lanjut ke faring, laring, sampai ke ini bronkiolus dari bronkus hingga ke bronkiolus terminalis. Jadi sampai bronkiolus dia masih yang terlihat masih sebagai zona konduksi. Jadi belum terjadi pertukaran udara di sana. Jadi udaranya lewat aja. Di sana ada beberapa prosesnya. Ada disaring, jika kotoran misalnya yang di luar akan dibantu di sana. Terutama kalau awalnya dari hulu hidung dulu. Jadi teman-teman perhatikan kalau misalnya lewat naik motor gitu ya, di jalan raya yang ketemu sama perut banyak yang asapnya hitam, maka biasanya ininya pun kotoran hidungnya kan menjadi hitam dibandingkan dengan kalau kita pakai masker itu kan beda, maka tersaring oleh maskernya dulu baru itu ada prosesnya. Kemudian menghangatkan. Kenapa perlu dihangatkan? Karena suhunya beda. Kalau di luar ini rohaninya gak panas ya, mungkin sekitar suhunya berapa ini? 28, 27, mungkin sekitar itu. Nah, maksudnya lebih dingin sebenarnya bisa sampai 20, tapi kan ini kita orangnya banyak sebenarnya berfungsi maksimal. Jadi agak panas, tapi suhu tubuh kita di atas itu.
kita suhunya 36, 37, maka dia perlu untuk menyesuaikan dengan tubuh kita. Dia kasih hangat. Kemudian diletakkan untuk kemudian dibawa sampai ke mulut tersebut. Dilakukan gas pada zona respiratorius. Nah, zona respiratorius di sana ada pertukaran gas antara udara dengan darah. Jadi melalui kapiler darah, di mana yang diambil adalah oksigennya, kemudian dilepaskan CO2-nya. Berarti udara aspirasi kita itu masih ada oksigennya nggak? Masih. Jadi meskipun kita ambil oksigen tetap ketika kita respirasi. Makanya nafas bulat ini bantuan nafas pada silat itu sudah belum ya, bantuan diri dasar. Sudah ya. Nah itu kan ada kita memberikan nafas buatan kepada pasien yang tidak sadarkan diri, tidak ada apa namanya, tidak ada nafasnya gitu ya, kita beri bantuan nafas buatan. Dia tetap berfungsi karena ada oksigen di sana. Meskipun kadarnya beda antara daya saat dia udara masuk dan saat dikeluarkan. Nah udaranya sudah diambil oksigennya beberapa bagian dan ditambahkan. Nah itu di bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris dan jadi kita mulai dari hidung dulu. Ada nasus, eksternus, kemudian lubangnya ataupun ruang-ruangannya, ronganya ada aktivitas nasi dan juga sinus paranasalis. Ini gambaran dari aktivitas nasinya. Ini yang hijau itu adalah vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu apa namanya, ruangan awalan yang di bagian bawah. Vestibulum nasi, kemudian ini kavitas nasi. Ada yang warnanya pink, di mana dia dominan untuk olfaktori, jadi dia untuk ciuman. Sedangkan yang biru-biru ini adalah untuk yang pernafasan. Jadi di sana akan ada beberapa reseptor penciuman yang ada pada bagian atas, jadi kayak corpus nasalis superior dan juga bagian meatus nasi, recessus costo, recessus steno, equinoidalis. Nah ada maka ada banyak apa namanya reseptor untuk penciuman. Sedangkan yang di bagian bawah dia mukosanya banyak pembuluh udaranya yang akan membantu tadi menghangatkan, melembabkan untuk apa namanya masuk ke dalam. Ini gambaran dari dinding lateralnya. Ini apa namanya? Corca nasalis yang inferior. Ini corca nasalis media dan ini corca nasalis superior. Kalau ini celahnya ini apa? Namanya apa? Ingat nggak? Di antara corca atau di bawah corca dengan ini apa namanya dasar itu namanya meatus nasi superior. Ini meatus nasi media, jadi meatus nasi superior. Di atas ini adalah recessus steno equinoidalis. Masih ingat nggak apa yang bermuara ke sini? Terus karena dia tuh bilang karena dia pakai baju thrift, terus kayak orang nggak ikut terus emang orang dia tuh kayak gitu ya, terus itu kayak bikin komunikasi jadi baju thrift gitu karena dia tuh kenapa dia pakai baju thrift orang kan kalau dia mau baju thrift nggak di thrift itu kan gimana caranya pakai baju jadi ibaratnya kan ada bos lagi apa namanya ada basahi kontrol basahi oh jadi sama jangan. Kemudian dia masuk ke dalam sakus lacrimalis, masuk ke ductus nasolacrimalis dan bermuara ke sini. Hanya ketika menangis, ya dia akan mengalir juga dari air matanya. Jadi nggak cuma mengalir dari bibir, tapi juga memang air matanya mengalir ke sini. Demikian juga film, gitu ya, kondisi film. Dia mukosanya menjadi penuh, akan tertutup lubang meatusnya sini. Jadi lubang muara ductusnya akan tertutup, maka matanya akan terpacak-pacak. Jadi biasanya kalau kita lihat teman kita sedang flu, kadang ada bagian apa namanya matanya itu tampak seperti berair. Air matanya dia nggak bisa mengalir ke sana. Karena nggak menangis pun air mata selalu diproduksi. Ini namanya selalu diproduksi, sehingga ketika dia mampat ya dia produksinya jadi ngumpul di situ. Makanya matanya tampak. Kalau yang di sini
meatus, nasi, Allah, kelewatan. median. Ada Banyak. apa yang bermuara nasi? Ini. Silakan. Ada apa di situ? Ada apa yang akan bermuara ke meatus, nasi, median? Siapa yang ingat? Kayaknya sebenarnya ingat tapi nggak berpikir mau nyatakan. Sinus. Etmoidalis. Apa deh? Ini kayak sudah mencari, sudah ketemu sepertinya. Mungkin sinus maxillaris, sinus etmoidalis sama sinus nasolacrimal. Ayo. Ternyata bocorannya nggak pas ini. Ayo. Maxillaris sama Maxillaris, oke. Terus etmoidalis. etmoidalis. Terus apa sih? Satu lagi. Nasolacrimalis tadi kemana? Dalam rongga hidung. Kalau yang nasolacrimal ke rongga hidung. Yang mana? Saya lupa tuh. Terima kasih, boleh dibantu? Sinus. Cari. Sinus. Sinus? Boleh kalau frontalis. Frontalis. Sinus frontalis. Tadi tambahannya tadi yang dua apa? Sebelumnya yang etmoidalis sama maxillaris. Etmoidalisnya boleh dispesifikkan? Yang anterior sama median. Oke. Terima kasih. Kalau yang diutus nasolacrimalis tadi kemana? Ya, meatus nasi inferior. Oke. Tadi sudah jelaskan ya, yang meatus nasi inferior akan dimuarai oleh ductus nasolacrimalis. Kemudian yang median disebutkan sama teman-teman siapa namanya ya tadi ya? Gimana namanya? Ivy. Ivy sama Zainab. Zainab. Disebutkan sama Ivy sama Zainab. Ada 3 sinus yang akan bermuara ke meatus nasi median. Ingat nggak tadi? Nasi median. Terus nasi median yang mana? Kali ya, jadi untuk yang bagian tengah sini meatus nasi median ada 3 tadi sinus maxillaris. Di mana sinus maxillaris? Ini di maxilla ya, di daerah sini di pipi. Kemudian sinus frontalis. Di mana frontalis? Sini. Di sini di dahi dan juga sinus etmoidalis yang Etmoidalis anterior dan medial. Agak susah menunjukkan di belakang itu ya. Itu yang sini meatus nasi median. Yang inferior tadi apa? Iya makanya. Nasolacrimalis gitu ya. Yang superior. Superior apa? Yang belum berarti. Kita ada berapa sih? Kita ada berapa? Ini ada tiga ya. Sudah ada maxilla, frontalis, etmoidalis, ada 4 lagi. Satunya apa? Sphenoidalis. Nah, sphenoidalis itu ada beberapa pembataan yang disebutkan di sini. Kalau yang nasolacrimalis tadi sinus nasolacrimalis suaranya kemana? Jadi ada sinus apa namanya? Etmoidalis posterior, Septum interior. Yang masih septum interior nggak sih? ini bagian nasus. Kemudian ini yang penjelasannya tadi ya. Kenapa ada meatus gitu ya, dan gimana letak meatus? Oh iya mana? Dari sini dan kenapa itu korka? Kenapa itu meningkatkan permukaan yang
melakukan kontak dengan udara nafas. Nah, ini gambaran dari septum nasi. Jadi sama kayak nasus externus yang itu sudah jelaskan ya. Nasus externus itu ada 3 bagian. Bagian tulang yang atas, yang nanti penyusunnya ada os nasal, ada os maksila, ada os frontalis, itu bagian yang atas tulang. Kemudian bagian tengahnya ada cartilago dan bagian bawah ada bagian membranasia. Jadi lebih mudah digerakkan. Jadi kalau yang agak ke atas lagi bisa digerakkan, yang paling atas ada dia tulang sejati atau oseo, maka dia tidak bisa digerakkan. Dan di sini pun sama, di bagian atas dia ada tulang sejati atau oseo, yang ini adalah cartilago, dan yang di bagian bawah adalah membranasia. Jadi ada 3 bagian untuk satu fungsinya, dan dia harusnya letaknya di tengah, membagi kavitas nasi kanan dan juga kiri, harusnya sama. Tapi pada beberapa kasus ada yang deviasi, deviasi itu mirip. Ada yang miring, berarti nanti satu rongga lebih luas, satu rongga lebih sempit. Nah, dampaknya biasanya rongga lebih sempit itu akan mudah tersumbat. Jadi kalau pilek itu yang sering kena, misalnya dia miringnya ke kanan, berarti dia sering kena yang kanan. Karena dia lebih sempit untuk kavumasinya. Nah, di sini bagian juga organisasi dari cabang arteri facialis. Nanti dia akan beranastomose dan membentuk ini plexus Kieselbach. Nah, karena dia letaknya di dekat permukaan plexus Kieselbach ini, ketika terjadi bergerak sedikit atau misalnya pada kondisi tubuh yang lemah, itu dia mudah terjadi pendarahan. Dia pecah dan timbulnya namanya epistaxis atau istilah menyebutnya minisasi. Karena ada kasus demam berdarah di mana trombositnya turun, itu bisa timbul epistaxis atau misalnya pada kondisi tubuh imun tubuh turun, beberapa anak itu kan ada yang gejalanya dengan minisasi itu juga ada. Dan kalau misalnya kebentur sedikit sama temannya, itu juga bisa minisasi karena dia letak pembuluh darahnya dekat dengan permukaan sehingga mudah terjadi perdarahan. Ini sinusnya tadi ya, ada 4 sinus maxillaris, ethmoidalis, frontalis, dan sphenoidalis. Nah, biasanya dia ukurannya semakin berkembang dan akan mencapai maksimal di sini di 15 sampai 18 tahun. Biasanya yang ini, terutama yang frontal yang agak terakhir untuk umumnya. Nah, di antara semua sinus ini, mana yang paling sering mengalami infeksi? Yang mana? Maksila. Kenapa? Kenapa maksila lebih sering mengalami infeksi? Dia lebih rendah. Karena letaknya di bawah, maksudnya dasarnya ini ya, dasarnya dia lebih bawah daripada tempat muaranya. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya, dia besar, gitu ya, paling besar di antara semua sinus. Kemudian dasarnya ada di sini, tetapi muaranya tadi di mana? Muara sinus maksila di mana? Meatus nasi media. Jadi kalau meatus nasi media itu ibaratnya hidung, berarti kan inferiornya sini media di sini. Berarti muara dari sinus maksila ada di sini, di meatus nasi media. Berarti dia lebih tinggi muaranya dibandingkan dasarnya. Sementara gaya gravitasi kan dia akan mendorong cairan turun ke bawah. Kalau frontal ini enak, dia di atas gitu ya, maka dia akan turun ke bawah sini. Kalau meatus nasi media tadi, itu kan dia akan dibantu oleh gravitasi. Sementara kalau yang sinus maxillaris, karena dia dasarnya lebih bawah, untuk mengeluarkan cairan atau memproduksi yang dihasilkan di sini, dia harus mengandalkan gerakan silia. Jadi saya akan bergerak ke atas ini untuk mengeluarkan isi cairan pada sinus maxillaris. Sehingga ketika dia ada misalnya kondisi pilek gitu ya, ada infeksi ke sini sehingga produksinya meningkat, jadi mengeluarkannya akan lebih sulit dibandingkan dengan sinus yang lain. Karena mukosa dari sinus-sinus ini itu sama dengan mukosa hidung karakternya. Sehingga ketika kondisi pilek itu bisa jadi ini juga akan tertular dari pileknya, tetapi ketika dia yang di sini ya tinggal diturunkan. Ini juga lebih mudah. Beda sama ini, dia harus usahanya lebih besar, lebih kuat dengan menggerakkan silinya. Sehingga biasanya ketika dia produksinya berlebihan akan menumpuk di sini cairannya, sehingga tadi infeksinya akan lebih sering dibandingkan dengan sinus yang lain.
Nah, ini kondisi ketika hipotoronsen. Normalnya begini, dia hitam karena isinya udara. Tetapi pada kondisi tertentu, di mana tadi ya ada infeksi, ada penumpukan cairan yang warnanya seharusnya hitam ini akan menjadi berkabut, akan menjadi putih karena ada tumpukan cairan. Misalnya di sini numpuk cairan gitu ya, dia warnanya putih. Jadi tadi yang gambaran dari meatus-meatusnya, ini meatus nasi inferior, muara dari ini ya, titus nasolacrima ada di sini. Kemudian meatus nasi media, ada muara dari sinus maxillaris, kemudian ada muara dari tadi ya sinus frontalis sama ethmoidalis ya, sama media. Kemudian yang di atas ada muara dari sphenoidalis dan juga ethmoidalis yang posterior. Berikutnya adalah faring. Faring itu berarti ini ya musculum membranosa dari bawah kepala, dari basis kaki ini sampai ke bawah sini. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Masih ingat apa saja sini? Nasofaring ini, orofaring, laringofaring. Berarti nasofaring dia akan berbatasan dengan pintu apertura nasalis posterior atau disebut sebagai apa namanya? Nama lain dari apertura nasalis posterior, koana. Kalau di depan masih namanya apa? Apertura nasalis anterior, depannya M. Nares, ya, nares ini koana. Kemudian di sini kalau yang di orofaring dia dengan isthmus faucium atau opening dari mulut. Kemudian yang terakhir adalah berbatasan dengan adipus larinis atau laringan larinis. Kemudian ini malah tidak jelas ya Pak, misalkan ini bagian nasofaring. Masih ingat namanya apa? Octave, singkatannya osteopharyngeo, tuba, auditiva, eustachi. Nah, di sini ada octave. Dia akan berhubungan dengan auris eksterna, media, interna, media. Dia akan berhubungan dengan auris media melalui tuba auditiva, eustachi. Masih ingat nggak di belakang dari octave ini dia ada penonjolan peninggian disebut torus tubarius. Nah, di belakang dari torus tubarius di sana ada recessus pharyngeal yang ini. Recessus pharyngeal ini ya. Di sini akan ditempati oleh tonsila tubarius. Jadi tonsila tuba nanti akan bersama-sama dengan tonsila pharyngeal yang di sini. Jadi tonsila pharyngeal, di sini ada tonsila tuba. Nanti di mana ya? Di sini. Ini apa ini? Gambarnya ya jelas. Sebentar, ada gambar yang lebih jelas ya. Ini lagi, ini apa ini? Ini apa? Apa? Kalau bahasa awamnya nyebutnya apa? Tonsila palatina. Nah, ini adalah tonsila palatina itu saja. Tonsila palatina ini ya bersama dengan tadi tonsila tubarius dan juga tonsila tonsila pharyngeal, tonsila tubarius, tonsila palatina yang di sini. Sini apa ini? Ini apa ini? Ini gambar apa tuh? Lidah. Kalau lidah itu bahasa latinnya lingual. Tonsila lingualis, tonsila palatina, tonsila tubarius dan tonsila pharyngeal. Dia akan bersama-sama bentuk. Nah, ini anulus gualtia. Dia ada tonsila lingualis,
tonsila palatina, kemudian tonsila tubaris dan tonsila faringia di atas, jadi nggak begitu kelihatannya ini yang ini tonsila faringia atau adenoid, tonsila tubarius, tonsila palatina atau tonsila tubaris, dia membentuk cincin disebut sebagai anulus digestif. Dia akan melindungi daerah kepala, mulut, hidung, mata gitu ya, dari benda-benda asing yang masuk ke dalam daerah kepala. Nah, di sini teman-teman akan melihat di bagian orofaring bawahnya di laring ya, akan ada namanya struktur namanya epiglottis. Epiglottis ini sebagai pintu ataupun katup yang akan membuka dan menutup suara kebutuhan. Kalau dia butuh untuk bernafas, berarti dia terbuka apa tertutup? Epiglottisnya buka atau tutup kalau kita kondisi nafas? Terbuka, karena dia berhubungan dengan laring. Jadi kalau dia tutup ya bisa masuk ke laring. Dia akan terbuka. Sedangkan pada saat menelan, dia akan menutup. Kenapa perlu seperti itu? Karena letak saluran nafas ada di atas, di hidung, letak makanan ada di mulut di bawahnya. Sedangkan trakeanya di depan dan esofagusnya di belakang. Jadi harus bersilangan. Jadi kalau dari hidung masuknya dia malah ke depan dan mulut masuknya ke belakang. Jadi dia butuh untuk alat ukur dan menutup yang dikerjakan oleh epiglottis ini. Apa yang terjadi kalau dia salah? Harusnya dia menutup malah membuka. Misalnya kondisi kita bernafas salah, nafas terus ya. Kalau kita makan sambil berbicara, kalau makan itu kan dia butuh untuk buka atau tutup? Menutup. Epiglottisnya akan menutup pada saat makan atau menelan. Sedangkan pada saat berbicara, epiglottis itu akan buka. Maka ketika dia makan sambil berbicara, posisi menelannya bisa jadi dia nyasar. Harusnya masuk ke sini makanan karena menutup epiglottisnya. Tapi karena dia sambil berbicara, mulutnya tetap buka, akhirnya makanannya nyasar ke sini. Lari ataupun timbullah tersedak. Jadi tetap batuk-batuk tersedak karena makanannya salah masuk, harusnya ke sini malah masuk ke depan. Itu faring. Berikutnya adalah laring. Laring dia penyusunnya ada 9 kapilaku ya. Ada 3 yang kapilaku utamanya yang tidak berpasangan dan 3 yang berpasangan. Yang 3 tidak berpasangan ada tiroid, tricoid sama epiglottis. Ya, ini tiroid. Ini tricoid dan ini epiglottis. Ini yang berperan untuk buka dan menutup tadi. Alatnya tadi untuk menutupi laring. Kemudian yang ini isinya kan melekat kelenjar apa deh? Yang paling kira kelenjar tiroid. Nah, ini ada tonjolan Adams atau prominensia laringnya di sini. Kemudian yang di sini adalah tricoid. Nanti yang kapilaku utamanya. Kemudian yang berpasangan ada ini, ada arytenoid, kemudian corticulata dan cuneiformis. Cuneiformis itu di dekat dari pita suara, tidak ini tadi corticulata, ini arytenoid. Nah, ini gambaran dari pita suara. Pita suara itu dia akan membuka sesuai dengan kebutuhan vokalis yang akan kita sebutkan gitu ya. Dia akan membuka dan menutup ini pita suaranya. Ini adalah epiglottisnya. Ini pada kondisi pernapasan biasa, pernapasan tenang atau kondisi rileks gitu ya. Yang ini pada saat inspirasi maksimal, maka pita suaranya pun dia akan membuka lebih lebar. Di mana ini akan membuka lebih lebar sehingga badannya bisa masuk lebih maksimal. Ini pada saat kita berbicara fonasi, kita membuka menutup dari pita suaranya dan epiglottisnya akan membuka. Kemudian yang ini pada saat menelan, epiglottisnya akan menutup. Jadi makanan nggak masuk ke sini, tapi masuknya ke laringofaring dan lanjut ke esofagus. Berikutnya adalah trakea. Trakea tadi ya, lanjutan dari laring dari vertebrasa sampai vertebra toraks yang ke-4 dan 5 di atas dari vertebranya. Kemudian dia akan tercatat menjadi bronchus primarius dexter dan bronchus primarius sinister. Di bagian dalam percakapan ini disebut sebagai karina. Kalau contohnya tadi namanya apa? Bifurcatio trachea.
Nah, ini keluarga brachialisnya ada pada cabang di sini, di angulus ternalis, di antara diskus intervertebralis vertebra thorax yang pada kelima. Nah, bedanya kanan sama kiri, lebih lebar yang mana? Kanan sama kiri? Ini gambarnya nggak sesuai. Lebih lebar kanan, gambarnya hanya lebaran yang ini ya. Lebih tegak mana? Kanan atau kiri? Kanan. Jadi yang kanan itu lebih lebar dan lebih tegak dibandingkan yang kiri. Nah, yang kiri sini ada pol, sehingga dia akan lebih naik, lebih mendatar dan juga lebih sempit. Sehingga ini memungkinkan kalau ada benda asing, ada kuman, kita cenderung lebih ke yang kanan dibandingkan yang kiri. Karena secara anatominya dia lebih memudahkan untuk masuk brachialisnya ke arah bawah. Kita lebih suka yang lurus daripada harus berbelok. Yang di sini akan lebih mudah dihadapi oleh kuman ataupun tangan yang kiri itu lebih sempit dan juga lebih tegak. Saya gambarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, cabang-cabangnya yang pertama adalah bronchus primarius. Ada berapa bronchus primarius? Dua ya, satu kanan, kirinya juga nggak jenis. kemudian habis bronchus primarius, kemudian ada bronchus secundus atau bronchus lombalis sesuai dengan bronchusnya. Ada berapa berarti? Kanan 3, kiri 2. Habis itu kalau lanjut ke bronchus tertius atau bronchus segmentalis, kita akan cabang ke segmen kecil dari pulmoner sesuai dengan jumlah segmennya antara 8 sampai 10 pada masing-masing pulmoner. Lalu setelah itu akan berubah menjadi bronchus terminalis, bronchiolitis respiratorius, bronchus secundus, bronchus tertius, kemudian berubah menjadi bronchitis. Nah, ini bentuknya seperti huruf C untuk kapilagonya. Ini ya, ada seperti huruf C, di bagian belakangnya ada musculus trachealis. Nah, ini kapilagonya seperti huruf C, di bagian belakangnya ada musculus trachealis. Nah, dia akan bisa tadi menyempitkan ataupun melebarkan dari trakea. Kalau belakang ini apa ini? Esofagus. Jadi makanannya akan masuk ke dalam. Gambaran dari depannya adalah trakea, belakangnya adalah esofagus. Nah, ini pada kondisi pemasangan intubasi endotrakeal. Biasanya pada operasi atau pada pasien yang tidak sadarkan diri mau dipasang misalnya kayak kasus kemarin COVID, dipasang spirometri lah, dimasukkan intubasi endotrakeal. Jadi dimasukkan ke dalam trakea suaranya. Nah, ini epiglottisnya ini masuk ke dalam trakea melalui. Kalau yang ini pernah lihat gambar seperti ini? Banyak ya di jalan-jalan, di iklan rokok membunuhmu. Nah, itu ada gambaran orang yang dipasang ini, dipasang untuk tracheostomi. Jadi dia dilubangi trakeanya untuk dimasukkan ini alat ini sehingga napasnya nggak lewat hidung tapi lewat sini. Kenapa? Biasanya pada kasus kalau yang gambar di rokok itu trakea kecil anasofaring. Jadi kanker pada nasofaringnya dia sampai menutupi jalan napasnya sehingga dia harus dibuatkan jalan untuk bisa tetap lewat sini. Nah, ini berikutnya ke bronchus ya, tadi sudah dijelaskan bronchus primarius. Dia tadi ada yang kanan dan juga yang kiri, beda bentuknya. Nah, ini akan memasuki pulmo melalui hilus pulmonis bersama-sama dengan bagian radix pulmonis. Radix pulmonis itu ada apa saja selain bronchus? Vena, arteri, nervus ya, sama nodulus lymphaticus akan bersama-sama membentuk radix pulmonis dan dia akan masuk ke dalam paru-paru melalui hilus pulmonis. Nah, nanti yang di ini di bagian bawah dari hilus pulmonis selanjutnya dia akan membentuk lipatan dauranya akan membentuk ligamen pulmonaler. Dia akan mempertahankan atau pemeriksasi dari pulmo pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Tadi ya bronchus secundus itu sama dengan bronchus lombalis, bagian ketiga di kanan dan 2 di kiri. Yang tersius sama dengan segmen pulmonalis, menuju ke segmen bronchopulmonalis. Nanti
di tiap segmen nanti akan bercabang terus sampai ke bronkiolus, sehingga nanti sampai ke alveolus. Bedanya antara bronkus dan bronkiolus ada pada kartilago. Kalau bronkus dia masih memiliki kartilago, sehingga dia membukanya ditekan oleh kartilago, sedangkan bronkiolus sudah tidak punya. Ini gambarannya. Jadi ini masih sampai sini, masih ada biru-birunya, berarti masih ada kartilagonya. Yang ke bawah sini sudah bronkiolus, jadi sudah tidak ada kartilagonya. Yang di sini mulai dari bronkus primarius dulu. Kalau terakhir kan seperti cincin gitu ya. Kalau pada bronkus dia lebih berpisah-pisah untuk kartilagonya, jadi mencar-mencar gitu ya. Tapi masih ada kartilago. Ini bronkus primarius akan bercabang ke masing-masing lobus menjadi bronkus secundus atau lobaris, akan masuk ke tiap segmen menjadi bronkus segmentalis atau bronkus tertius. Lalu setelah itu akan bercabang menjadi bronkiolus. Ini bronkiolus, kemudian sampai ke bronkiolus terminal. Nah, di sini masih sebagai konduksi apa respirasi? Konduksi. Zona konduksi atau zona respirasi? Konduksi. Zona konduksi. Nah, di sini sampai di sini masih zona konduksi. Ini ke atas sampai ke trachea, ini masih zona konduksi sampai ke hidung. Nah, baru ke bawah ini bronkiolus respiratorius, kemudian saccus alveolaris. Ya, bronkiolus ini masih terminal, masih zona konduksi yang di sini mulai respirasi. Ini mulai dari bronkiolus respiratorius, kemudian akan bercabang lagi, akan masuk ke saccus alveolaris dan alveoli. Ini sebagai zona respiratorius. Di sini akan banyak pembuluh darah, sehingga terjadi pertukaran gas tadi. Oksigennya diambil, CO2-nya dilepas. Ini gambaran dari segmennya. Nah, tiap segmen ini dia berdiri sendiri, jadi sudah punya bronkusnya sendiri tadi ya, bronkus tertius akan masuk ke segmen, sudah punya pembuluh darah vena sendiri, arteri sendiri, sehingga pada kasus tertentu misalnya abses ataupun mungkin tumor itu ketika diambil salah satu segmennya, maka tidak mempengaruhi segmennya. Jadi tetap yang lainnya akan tetap berfungsi. Dan misalnya ini ada abses di sini gitu ya, abses pipi gitu, kemudian absesnya diambil, maka kemudian yang ini tetap akan berfungsi. Sehingga tidak masalah karena masing-masing sudah punya tadi bronkusnya sendiri, arteri venanya sendiri, dan busnya sendiri. Nah, ini pada kasus asma bronkial. Yang asma yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ya, yang ini ya. Jadi pada kasus asma dia akan menyempit rongga bronkusnya, akan menyempit, sedangkan pada kasus normal bronkiolnya seperti ini. Nah, biasanya ketika dia asma itu ketika diberi obat balik enggak? Ketika dikasih obat ini kan ada peradangan inflamasi pada bronkiolus karena asma. Nah, dia akan menyempit banyak inflamasi yang kemudian mengakibatkan sehingga dia menjadi mukosannya menjadi membengkak dan akhirnya rongganya menjadi sakit. Nah, setelah dikasih obat gitu ya, kasih obat anti inflamasi, maka dia akan kembali seperti ini. Tapi dia tidak kembali normal. Ibaratnya kalau misalnya ini kondisi 100%, ini berkurang menjadi 50%, ketika diobati nggak bisa kembali 100% lagi. Tapi misalnya di 97 ataupun 95%. Jadi semakin sering dia ganggu, ya semakin sulit. Jadi edukasi teman-teman ketika ada pasien asma, dicari dulu pencetusnya apa. Dan dinasihatkan pada pasien untuk menghindari pencetus. Karena kan semakin dia sering ganggu, ya hasil akhirnya dia akan semakin sulit untuk ini. Nah, harapannya ketika pasiennya jarang ganggu, ya bronkiolusnya kan akan lebar. Kalau yang ini tadi penonjolan pada bagian bifurkasi trachealis disebut sebagai kaliber. Akan menjadi cabang menjadi bronkus primarius dexter dan bronkus primarius sinister. Nanti atasnya adalah trachea. Kemudian ini gambaran pada kasus tumor. Jadi bronkoskopinya kita ngecek seperti apa sih. Nah, biasanya ketika bronkoskopi ini kita lihat seperti apa bentuknya dan akan diambil contoh sampel jaringannya untuk kemudian dicek di PA apakah dia termasuk yang ganas ataupun yang tidak ganas. Oke, untuk saluran nafas berikutnya masuk ke paru-paru. Ini ya gambarannya, yang kanan ada 3 rombus, yang kiri ada rombus.
Masih ingat nama visuranya? Ini namanya visura oblik. Ya, oblik ada pada kanan dan juga pada kiri. Visura oblik membagi menjadi superior dan inferior. Kemudian yang di kanan ditambah lagi ada visura horizontal akan menjadi superior dan median. Lobus superior, lobus yang kanan dan ini yang kiri. Nah, ini gambar ini paru-paru kanan apa kiri? Kanan. Yang ini kanan apa kiri? Kiri. Yang ini ada 2 lobus saja, yang ini ada 3 lobus. Kita di visura apa? Horizontal. Yang ini oblik, sama ya, ini oblik, ini horizontal. Kemudian kalau ini pintunya namanya apa? Gyrus pulmonis. Kalau ini ligamentum pulmonalis. Jadi akan memfiksasi paru-paru sehingga dia akan kondisi jadi tidak terlepas. Kemudian dia punya apex sama basis. Apexnya yang atas sama yang bawah? Yang atas ya. Kalau kerucut berarti puncaknya ada di atas. Ini apex pulmo dan ini adalah basis. Dia punya 3 fasies. Ada apa aja? Fasies costalis, ya, sama yang di bagian luar sana. Ini fasies costalis bagian luar. Ini fasies apa yang di sini? Mediastinalis yang bawah diafragmatika. Ada 3 fasies mediastinalis, costalis, dan diafragmatika. Kemudian ada beberapa margo. Ada 3 margo. Ada 3 margo. Ini margo apa yang di sini? Apa namanya nih? Margo anterior. Yang di sini margo posterior. Yang di sini margo inferior. Yang berarti lebih tajam, lebih wajib dibandingkan yang anterior dan posterior. Kemudian kalau yang kanan, dia ada cekungan ini, namanya impresio cardiaca, akan ditempati oleh jadi jantungnya di sini. Jadi kalau secara bentuk ini gambarnya ya katanya gede ini ya, gitu ya. Apa lebih besar? Oh nggak sama ya? Oh sama. Kayaknya dari sini ke lebih besar yang ini. Jadi kalau secara ukuran lebih besar mana antara kanan dan kiri? Kanan. Kenapa? Karena di kanan itu tidak ada cekungan ini. Di kiri ada cekungan untuk penempatan tadi core tadi impresio cardiaca, sehingga dia lebih kecil beratnya dibandingkan yang kiri, yang kanan. Yang kiri lebih kecil dibandingkan yang kanan. Kemudian kalau ini ditempati apa? Aorta, ya aorta kan lewat di sini menjadi bernafas aorta di sini. Tadi Radik sama Hilu sudah paham ya, Radik itu berarti yang akarnya. Jadi tadi misalnya bronkusnya, kemudian pembuluh darah, kemudian nefus, dia akan masuk ke dalam hilus. Nah, hilusnya ini adalah Radik. Kemudian tadi ada ligamentum pulmonalis tadi untuk mengisahkan menstabilkan dari lobus inferior pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah, ini penyusun radiknya ada arteri pulmonalis. Arteri itu yang ungu apa yang merah? Jangan ketukar ya. Kalau pulmonalis itu kebalikan dari seluruh arteri yang ada di tubuh kita. Jadi justru yang arterinya dia banyak membawa darah kotor, jadi yang ungu. Yang merah justru venanya akan membawa darah isi. Ini berasal dari jantung, yang ini akan kembali ke jantung. Ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, bronchus primarius ini. Kemudian ada arteri vena bronchialis, nefus dan massa limfatik. Nah ini kan bronchus primariusnya ini di kanan. Tadi bronchus secundusnya di kanan ada berapa? Ada berapa yang kanan? Ada 3. Nah biasanya ketika masuk ke dalam paru-paru itu letaknya ini akan ada yang di atasnya dari arteri untuk masuk ke lobus superior dan ada di bawahnya ke lobus media dan lobus inferior. Sehingga saya disebut sebagai bronchus secundus arterialis, seperti di atas arteri, dan tip arterialis di bawah dari
arteri. Kalau yang kiri ada berapa? Bronchosecundusnya 2 untuk ke superior dan inferior, dia juga dua-duanya ada di bawah dari arteri. Jadi semuanya adalah arteri. Jadi untuk bronchosecundusnya semuanya di bawah, ya ini ada 1 di atas dan 2 di bawah. Nah, ini gambaran kalau mau mendengarkan suara nafas gitu ya. Kalau yang ini untuk apex di atas ini. Kemudian kalau yang superior di SIC 2, inferior di medial di SIC 4 dan inferior di SIC 5. Ya meskipun kalau praktek pada skillet teman-teman nggak seperti ini, tapi ada banyak titik yang mereka membandingkan suara nafas dari masing-masing titik yang. Jadi gambarannya yang superior, medial, inferior, ini superior dan inferior. Nah, kalau yang kiri ini gambar yang kanan. Gambar-gambarnya gambar yang kiri kenapa di belakangnya kan depan ada jantung. Ya suaranya akan lebih jelas untuk mendengar suara nafasnya di belakang. Ini yang nafasnya, ini yang apex, ini yang Nah, ini gambaran pada kasus pneumonia dan juga kanker paru. Jadi lebih hitam. Jadi kalau teman-teman lihat apa namanya, ada kayaknya di yang protokol dulu mungkin kan salah satunya dia menyebutkan kanker paru-paru juga. Efeknya dia sudah seperti ini karena pengaruh dari protokol. Nah, ini uji akun paru. Saya boleh tahu apa uji akun paru? Hati-hati banget. Untuk forensik ya, karena kan dia masing-masing sudah meninggal. Nah, ini di normalnya dia mengambang atau mengapung? Salah, mengapung sama ya. Mengapung atau tenggelam? Mengapung. Mengapung. Kenapa mengapung? Adanya udara. Ada udaranya. Nah, biasanya akan membedakan misalnya pada kasus janin meninggal, bayi meninggal. Nah, untuk membedakan apakah ini bayinya meninggalnya ini alterin, apakah dia sudah lahir baru meninggal. Nah, itu biasanya lihatnya di sini. Kalau dia masih di dalam kandungan meninggal, dia akan tenggelam atau apa? Tenggelam. Tenggelam. Kenapa tenggelam? Fungsi. Ya, karena dia bernafas di mata udaranya. Jika kalau dia sudah lahir, dia sempat bernafas, maka dia ada udara yang di situ. Maka ketika diuji anunya dia akan terapung. Beda lagi kalau pada kasus pasien tenggelam, kita melihat dia meninggal sebelum tenggelam. Misalnya proses pembunuhan, ada pembunuhan dehidrasi dulu baru diterbangkan untuk menghilangkan jejak ya. Atau dia tenggelam dulu kemudian meninggal karena tenggelam. Nah, itu tes akunnya gimana? Kalau dia sudah meninggal sebelum tenggelam, dia paru-parunya mengapung atau tenggelam? Mengapung. Kalau dia sudah kalau dia tenggelam, apa namanya, tenggelam, pada meninggalnya karena tenggelam, berarti dia mengapung atau tenggelam? Tenggelam. Kenapa? Diisi air. Kalau salah tadi malah kebalikannya, nanti coba dipelajari lagi ya. Karena kalau yang di teori yang saya baca itu sudah ketika dia meninggal sebelumnya, itu dia ada apa namanya, afektasis dari paru-parunya karena sudah proses meninggal tadi, jadi sudah ada udara, jadi dia akan tenggelam sempurna. Kalau sudah ada, tapi kalau yang dia baru saja meninggal, gitu segera ini kan berarti masih ada paru-paru dia akan mengapung. Tapi kalau pada pasien yang dia meninggalnya karena tenggelam, itu akan mengapung sebagian dari pasien. Kenapa? Karena kan dia akan berusaha bernafas gitu, jadi ada udara apa? Air yang masuk ke dalam paru-paru, masing-masing di paru-paru sudah ada udara yang terjebak. Jadi dia akan sebagian apa namanya, dia berkurang dan sebagian. Ya, jadi prosesnya nanti coba dipelajari lagi ketika forensik gitu ya, teman-teman dari forensik mungkin akan diajari juga sama tes uji akun. Kebetulan dari saya pas status forensik tidak pernah dapat otopsi dan kalau otopsi jadi belum pernah pengalaman untuk uji seperti itu. Karena ada yang tergantung kesepakatan keluarga ya, mengizinkan atau tidak untuk otopsi dan kalau kasus pembunuhan kan mesti biasanya kan dilihat penyebab kematiannya apa gitu. Nanti ada keluarga yang misalnya nggak menyetujui ya nggak bisa.
Nah, berikutnya adalah pleura. Pleura ada dua ya, pleura parietalis, jadi yang nempel pada dinding dada, yang ini hijau ini ya. Dia akan nempel pada fascia endotoraksika pada lapis permukaan dalam dari dinding toraks sama viscera pleura visceralis. Jadi akan nempel pada pulmo dan akan masuk ke dalam viscera ini. Jadi akan masuk sampai lebih ke viscera adalah yang visceralis. Nah, nanti di sini akan melipat ya, jadi ada pertemuan antara parietalis dan visceralis sehingga tadi ada hirus pulmonis dan juga ada ligamentum pulmonalis. Nah, di antara dari visceral dan juga parietalis di sini ada rogannya namanya cavo pleura atau cavitas pleuralis. Jadi ada cavo pleura di situ yang seharusnya normalnya dia ada sedikit cairan untuk sebagai lubrikasi ataupun pelumas pada saat paru-paru bergerak untuk inspirasi maupun ekspirasi. Nah di sini ada pelebarannya, ada recessus costodiafragma di sini, pelipatan di bagian sini, costodiafragma sini. Kalau yang di sini antara mediastinum sama costa berarti salah. Mediastinum dengan diafragma, berarti ini yang costodiafragma ini apa? Antara diafragma dengan mediastinum di sini. Jadi costodiafragma dan apa ya sebutannya? Costodiafragma dan costomediastinalis biasanya. Coba kita lihat lagi ya. Kalau recessusnya ya ada saatnya sebentar kita cek. Nah, ini pasnya ada ini sebentar. Oh, ada di sini. Recessus. Nah ini, recessus costodiafragma dan recessus costomediastinalis, berarti antara costa dengan mediastinum, berarti bagian tengah, gitu ya. Itu sebagai perluasan dari cavitas pleuranya. Antara costa dengan mediastinum, yang ini antara costa dengan diafragma. Nah ini dia akan membentang sampai ke cartilage costa yang ke-6. Nanti ada jelas sama-sama dia akan turun sampai costa ke-6 ya. Sehingga untuk mengambil cairan atau korakospes dia di bawahnya, dia di bawah di SIC yang ke-7, di bawah costa yang ke-7 supaya tidak nabrak dari pulmonya. Jadi dia dimasukkan di tepi atas costa untuk menghindari nervus dan juga pasada. Ini gambaran dari ininya, diafragmanya. Kemudian tadi pembagiannya ada pleura parietalis yang akan melapisi dinding dalam dari rongga toraksnya. Nah, bagiannya ada yang pas costa, berarti di costa, pas diafragma berarti diafragma, dan pas mediastinalis di bagian mediastinum, dan pas cervicalis di bagian atas apeksnya. Nah, di pas cervicalis ini dia akan membentuk semacam kubah. Di atas itu akan seperti kubah, itu disebut sebagai cupula pleura. Jadi kalau yang bagian parietal ini dibagi menjadi 4. Jadi kayak fasies pada paru-paru ada 3 ditambahi dengan pars cervicalis. Di sana ada cupula pleura. Untuk pars visceralis dia akan nempel pada pulmonya dan sampai masuk ke dalam tisunya. Ini cavitas pleura ya, jadi dia ada kanan dan kiri ada sedikit cairan untuk lubrikasi. Nah untuk kanan dan kiri ini dia tidak ada hubungannya, itu terpisah, benar-benar terpisah. Dan di tengah-tengahnya tadi ada mediastinum. Untuk perluasannya tadi ada recessus costodiafragmatica dan recessus costodiastinalis. Nah ini gambaran pemasangan selang. Jadi dimasukkan ke sini dulu, dipasang jarum, terus dimasukkan selangnya. Nanti dia akan dihubungkan dengan botol berisi cairan. Disebut sebagai BSD, Wondersuit Drainase. Nah, dia biasanya pada kasus infusi pleura, pneumotorak, ini dia akan mengeluarkan isi dari cavo pleura masuk ke dalam botol. Jadi masuk, biasanya kalau isinya udara berarti di botolnya itu kan seperti gelembung-gelembung udara yang akan masuk ke botol. Nah, di sini kondisi infusi pleura yang seharusnya ruangan hanya sedikit cairan untuk lubrikasi, tapi dia terdapat penumpukan. Misalnya pada kasus TB yang dia produksi dari cairannya berlebihan, dia bisa sampai infusi
bangunan. Atau misalnya kasus kecelakaan, jadi perdarahan, maka bisa timbul pneumotoraks ataupun penumpukan dari darah pada kabel bangunan. Atau misalnya pada kebocoran paru-paru, misalnya pada pneumotoraks, entah masa pada pasien TB itu juga bisa pneumotoraks, pasien dengan kecelakaan juga bisa timbul pneumotoraks. Jadi ketika difoto langsung, ini kan hitam, tapi nggak ada gambar pembuluh darahnya. Jadi biasanya hitamnya isinya ada sedikit paru-parunya, di sini hitam pekat. Biasanya kalau pasien amal sangat sesak, ketika kita perkusi suaranya kan jadi apa? Kalau banyak udaranya sonor. Kalau istilah sonornya dia terlalu maka hipersonor. Hiperkusi akan beda antara yang hipersonor dengan yang isinya paru-paru saja dan isinya udara. Nah, itu akan beda. Nah, itu pun sama bisa dipasang dengan BSD. Kalau misalnya teman-teman kondisi darurat di tempat lokasi, kita bisa pasang torakoskopi. Kita pasang jarum yang berlubang, kita cekkan di situ, sehingga harapannya udaranya. Ini membantu ketika inspirasi yang bisa membantu untuk paru-parunya bisa menangkap udaranya. Nanti kalau belum maksimal, kalau di rumah sakit akan dipasang HDUSG. Oke, ini slide terakhir ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukupkan ya untuk hari ini. Masih ada sedikit waktu untuk kuliah sebelum kuliah berikutnya. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Kuliah istirahat dulu, berupaya dulu, silakan.